Halo semuanya, kembali lagi dengan Umas Pest Control. Nah, di video kali ini saya Musa akan membahas terkait pengendalian hama secara non kimiawi. Yuk tonton lebih lanjut. Nah, jadi Musa saat ini tidak sendiri lagi. Musa kedatangan narasumber dari Umas Pest Control. Halo Mbak Mita, di video kali ini kan kita akan membahas nih terkait pengendalian hama secara non kimiawi. Kenapa kita membahas itu? Karena rata-rata kan pest control itu menggunakan pestisida atau chemical yang secara kimia begitu kan. Nah, kenapa kita membahas itu? Karena rata-rata kan pest control itu menggunakan pestisida atau chemical yang secara kimiawi seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Mita sendiri, kira-kira gambaran umumnya pengendalian hama secara non kimiawi itu seperti apa sih? Nah, jadi Musa, untuk pengendalian hama secara non kimiawi itu adalah pelaksanaan atau perencanaan yang digunakan untuk menurunkan populasi hama dengan cara minimalisir penggunaan obat pestisida seperti itu. Nah, bagaimana sih contohnya? Contohnya itu adalah seperti sanitasi lingkungan, lalu kita bisa menggunakan bahan-bahan yang alami seperti contohnya kunyit tuh, kan tidak disukai sama tikus. Itu bisa kita gunakan untuk mengusir tikus dan ada cara-cara lainnya juga yang bisa menggunakan bahan alami. Seperti itu, Musa. Oh, iya. Berarti seperti itu ya, Mbak ya, kayak gitu ya. Apabila pengendalian hama secara non kimiawi ini dirasa efektif, kenapa masih ada fogging dan lain-lain ya yang menggunakan chemical seperti itu, Mbak? Kenapa tuh, Mit? Digigit nyamuk. Nah, jadi gini Musa, kalau di dunia pest control memang itu menjadi sebuah dilema ya. Pertama, karena permintaan pasarnya yang banyak atau meningkat juga, dan yang kedua, belum ada regulasi yang melarang seperti itu Musa. Nah, tapi kita tetap juga tuh melakukan edukasi kepada customer bahwa fogging asap ini hanya efektif untuk nyamuk dewasa saja, namun tidak efektif atau kurang efektif sih sebenarnya untuk larva seperti itu. Nah, maka oleh itu kita memberikan fogging asap itu contohnya hanya di area gorong-gorong dan juga di luar ruangan seperti itu loh Musa. Nah, pertanyaan tadi kenapa masih banyak orderan fogging asap? Ya karena memang permintaan pasarnya seperti itu gitu. Dan bagaimanapun juga pest control itu kan adalah suatu bisnis seperti itu loh Musa. Dan Umas Pest Control memiliki tanggung jawab ketika melakukan treatment fogging asap. Pasti kami juga selalu memberikan edukasi seperti itu, edukasi ke customer apa sih yang harus dilakukan untuk jangka panjang dan bagaimana sih kedepannya untuk minimalisir agar populasi nyamuk itu bisa cenderung lebih sedikit daripada sebelumnya. Seperti itu Musa. Oh, begitu ya. Seperti itu ternyata, Mbak. Iya seperti Wah, itu. saya baru tahu nih, Mbak. Ternyata fogging itu tidak direkomendasikan ya apabila di dalam ruangan. Nah, jadi dari Uma sendiri nih, kira-kira bagaimana sih penanganannya untuk yang di dalam ruangan? Nah, jadi gini nih Musa, kalau kita penanganan flying insect di dalam ruangan itu menggunakan metode yakni cook fog dan juga spraying seperti itu. Kita menyesuaikan hama sasarannya seperti itu loh Musa. Dan seperti yang saya sudah sampaikan nih sebelumnya, fogging asap itu kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena kemungkinan bisa membuat properti menjadi rusak dan juga kemungkinan lainnya adalah membuat keracunan seperti itu loh Musa. Nah, maka oleh itu untuk Umas sendiri ketika treatment dalam ruangan biasanya menggunakan cold fog dan juga spray itu khusus untuk flying insect seperti itu. Musa kira-kira ada yang bertanyakan lagi nggak? Nah, Mbak Mita, dari 5 hama tersebut kira-kira hama mana nih yang pengendalian hama secara non kimiawinya paling sulit?
Nah, jadi gini loh Musa, untuk mengendalikan 5 hama tersebut menurut Humas Pest Control sih tidak sulit ya. Kenapa? Karena Humas Pest Control itu sudah berpengalaman selama 9 tahun di dunia pest control, dan kami juga dalam mengendalikan 5 hama tersebut sudah menggunakan teknologi yang baik untuk pengendaliannya. Lalu kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan pestisida yang sangat kompeten, yakni seperti Bayer gitu loh contohnya Musa. Dan kami juga untuk teknisi-teknisinya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu Musa. Nah, jadi kalau bicara sulit atau tidak ya jelas nggak sulit dong bagi Humas Pest Control. Nah, jadi Musa, kami itu tidak bekerja hanya sekedar bekerja, kami juga mengutamakan keamanan customer kami dan juga untuk hewan peliharaan yang mereka punya itu juga kami sangat peduli sekali karena obat-obat yang kami gunakan itu sangat ramah lingkungan gitu. Dan jangan ragu lagi menggunakan Humas Pest Control. Kan kira-kira kalau menurut Mbak Mita nih, bagaimana sih cara untuk menentukan atau memilih jasa pest control yang baik atau recommended seperti itu Mbak? Kira-kira ada tips nggak dari Mbaknya? Nah, jadi gini Musa, untuk memilih layanan atau jasa pest control yang baik atau recommended itu caranya simple sekali loh Musa. Nah, kita tahu kan di Indonesia atau di Bali nih, Mau ngapain, Mit? mau nangkep tikus. Kemungkinan memang pest control itu rata-rata home industry kan. Nah, untuk memilih jasa pest control yang profesional, pertama kita harus tahu dulu nih pest control ini sudah memiliki izin atau belum. Itu sih yang paling penting. Yang kedua, kalau bisa pest control itu Musa harus memiliki kantor. Kenapa saya bilang seperti itu Musa? Contohnya nih, kalau ojek kan ya Musa ya. Ojek kalau yang mangkal-mangkal gitu kan, maksudnya kita belum tahu ya dia latar belakangnya seperti apa, apakah dia punya SIM izin mengemudi atau tidak, kan kita nggak tahu tuh. Kayak ngeri nggak sih kalau misalnya kita menggunakan dia gitu. Sedangkan kalau naik Gojek nih, Gojek kan kita tahu sendiri Gojek tuh dari kantornya perusahaan yang besar gitu kan. Pasti drivernya pasti ya sudah memiliki SIM dan terrecord juga, jadi terdetek juga dia gitu loh latar belakangnya seperti apa, dan ya kita merasa lebih aman aja tuh menggunakan Gojek atau Grab yang sudah pasti kita tahu juga kantornya di mana dan ada apa-apa tuh kita tahu pertanggungjawabannya kemana. Sama seperti pest control Musa, kalau ada masalah apa-apa tuh di lapangan kayak keracunan atau apapun gitu kan, kita itu tahu pertanggungjawabannya itu harus kemana nih kalau ada keracunan. Kalau misalnya pest control ada kantornya, ada izinnya, sudah tersertifikat seperti itu kan kita jelas tahu harus kemana dan aman gitu loh. Sama seperti Humas Pest Control salah satunya. Nah, untuk pest control Humas ini kita juga bisa melihat nih, bisa dicek legal pestisidanya seperti apa, kandungan-kandungan obat yang kita gunakan tuh sudah jelas, kita punya daftarnya, sudah ada isiannya juga, dan kantornya jelas ada gitu. Jadi jangan ragu lagi memilih Humas Pest Control karena sudah terbukti aman dan juga sudah memiliki izin dan sertifikat. Kesimpulannya berarti untuk memilih pest control yang baik dan rekomendasi itu adalah pertama, pest control ini harus memiliki izin dulu dan juga sertifikat. Lalu yang paling penting adalah harus punya kantor dong, bukan kos-kosan. Bener nggak Mbak Mita kayak gitu? Jadi sekian video kali ini dan saksikan terus YouTube channel dari Humas Pest Control. Terima kasih. Terima kasih kembali Musa.